Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang topologi ad hoc. Topologi ad hoc adalah salah satu topologi pada jaringan wireless atau nirkabel yang digunakan ketika berbagi data antara satu laptop dengan laptop lain. Jadi topologi ad hoc ini unik. Mari kita bahas seperti apa topologi ini. Kemudian kita bahas bagaimana cara melakukannya pada komputer Anda ya. Terutama komputer yang akan kita pakai ini adalah komputer Windows ya. Yaitu antara Anda menggunakan Windows 8 sampai Windows 11 ya. Di Windows 10 pun bisa. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana topologinya dulu ya, gambarannya. Baiklah, saya akan coba tunjukkan dulu gambaran topologinya dengan visio ya. Ini saya buat dua gambaran topologi wireless. Pertama, topologi infrastruktur. Kedua adalah topologi ad hoc yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita praktekkan. Topologi infrastruktur adalah topologi yang memanfaatkan perangkat yang biasa kita sebut dengan access point. Ya, saat ini saya akan kasih namanya access point. Ya, jadi uh, perangkat access point inilah yang menciptakan hotspot atau area jaringan. Perangkat access point ini bisa meneruskan sinyal dari kabel ya, terutama misalnya dari modem, eh, dikirimkan ke access point. Nanti access point bisa menyebarkan sinyal tanpa kabelnya ke perangkat yang membutuhkan ya, seperti laptop atau mungkin handphone Anda atau tablet dan lain sebagainya. Ataupun biasanya access point juga bisa bersifat ya menyebarkan lagi ke perangkat lain. Ini access point ini sebenarnya digunakan untuk banyak perangkat. Tetapi topologi yang akan kita bahas ini tidak menggunakan perangkat access point. Ya, topologi ad hoc hanya menggunakan perangkat wireless adapter atau NIC wireless pada komputer laptop itu sendiri. Jadi pada komputer ini pada dasarnya bisa ya, melakukan atau bisa membuat hotspot sendiri, sama halnya seperti access point. Tapi dengan catatan, Anda harus memeriksa dulu perangkat wireless adapter Anda pada laptop Anda, atau tidak mesti harus pada laptop. Zaman sekarang ini, kalau Anda cari di toko komputer, banyak perangkat wireless dongle atau seperti USB. Saya punya contohnya seperti ini contoh. Nah, ini ya. Ya, ini digunakan untuk menangkap sinyal jaringan wireless sama seperti halnya seperti laptop. Yang lain ada yang kecil, yang saya pakai pertama kali adalah yang kecil. Jadi tugas dari perangkat ini nanti bukan hanya menangkap sinyal, tetapi dia juga bisa eh, menyebarkan sinyal. Jadi dia dua pekerjaan, dia bisa menangkap sinyal, lalu dia bisa menyebarkan sinyal ke perangkat lainnya. Ya, jadi dia bisa membuat hotspot ini. Itulah yang kita maksud dengan topologi ad hoc. Pada dasarnya ini sama kabel yang pernah kita bahas, atau kalau Anda pernah menggunakan kabel tipe crossover, jadi untuk menghubungkan dari laptop atau komputer ke komputer. Jadi, ya, kali ini kita bahas adalah topologi nirkabel, jadi tanpa kabel ya. Baiklah, seperti itu penjelasannya. Jadi kita akan mencoba praktekkan topologi ad hoc yang satu ini ya. Jadi nanti jaringannya dapatkan sinyal dari suatu perangkat ya. Misalkan ini agak salah sedikit. Ini saya akan ganti. Uh, inilah ya jadi sudah. Jadi perangkat access point ini nanti akan memberikan sinyal ke laptop. Ya,
itu sinyal juga berupa sinyal nirkabel, tapi dia juga tetap bisa menyebarkan sinyalnya lagi. Jadi dia sudah dapat sinyal dari suatu access point, lalu dia menyebarkan lagi ke perangkat lain. Jadi kasusnya atau contohnya nanti saya akan coba buat komputer saya menjadi terima sinyalnya, lalu saya teruskan ke perangkat lainnya. Perangkat lainnya saya sudah siapkan contoh seperti misalkan handphone saya ya. Jadi kita langsung saja coba ya bagaimana cara membuat topologi ad hoc ini. Pertama, periksa dulu komputer Anda apakah bisa melakukan topologi ad hoc perangkat wireless. Sehingga saya siapkan beberapa hal, contoh misalkan, nah ini handphone Android saya, ternyata dia sedang sleep. Ya, jadi Anda bisa lihat, perangkat ini nanti akan mendapatkan sinyal dari ad yang saya buat. Jadi untuk saat ini dia mendapatkan sinyal dari access point sekitar rumah saya ini. Lalu saya nanti bisa periksa dengan Chrome apakah ada atau tidak. Jadi contoh misalkan, ini saya akan matikan dulu. Terus saya tidak akan gunakan sinyal ini saat ini. Atau saya akan matikan dikarenakan sinyal yang ada saat ini cuma access point di rumah saya. Jadi saya akan coba buat sinyal saya sendiri dari laptop saya atau komputer saya saat ini. Untuk mengeceknya saya akan coba cek dulu apakah ada nol ya. Di tepatnya lagi kalau saya ke buka saya itu tidak ada koneksi internet ya, otomatis saya tetap tidak bisa melakukan apa-apa pada halaman pas.com ini karena kan nggak ada koneksi. Baiklah, mari kembali lagi ke halaman utama. Pertama adalah bagaimana memeriksa komputer Anda bisa melakukan topologi ad hoc atau tidak. Yaitu, pertama, Anda buka command prompt atau Windows PowerShell pada taruh Windows Anda. Saya menggunakan cara klik kanan pada Start. Lalu saya buka Windows Terminal Admin. Ya, pastikan menggunakan admin. Bisa terjadi. Baiklah, kuncinya adalah komen netsh. Nah, dari sini Anda bisa memeriksa dengan melanjutkan perintahnya, yaitu show atau show driver, tekan enter. Jadi ngomong-ngomong, saya perlu membahas tadi, komputer saya ini sudah punya perangkat plus, jadi saya akan coba tunjukkan kepada Anda. Dia perangkatnya yang saya gunakan saat ini. Ya. Oke, agar lebih tepatnya, coba saya cek lagi. Nah, ini WiFi-nya, saya akan coba nyalakan. Itu dia. Bisa dapat sinyal ya, ada sinyal hotspot ya di rumah saya, dia bisa angkat. Artinya, ya, dia bisa bekerja. Tapi, pertanyaannya, apakah perangkat ini mampu menerima atau melakukan fungsi ad hoc? Ini yang saya maksud catatan adalah tidak semua perangkat bisa melakukan atau laptop Anda bisa cek dulu apakah bisa atau tidak perangkatnya. Jadi balik lagi di sini, setelah saya melakukan perintah add SHW driver, muncullah perintah di bawahnya atau di tepatnya penjelasan di bawah ini. Bahwa WiFi yang saya pakai saat ini, WiFi 2, saya gunakan WiFi 2. Ya, namanya WiFi 2. Ini tidak mampu melakukan ad hoc. Jadi bagaimanapun langkah berikutnya akan saya lakukan pada dasarnya bisa pasti, tetapi kemampuan ad hoc ini tidak akan bisa terjadi ya, karena kan perangkat saat ini yang saya pakai itu networknya tidak disupport atau situ tulisnya. Nah, dari itu saya akan mencoba mematikan perangkat ini dan menggantinya dengan perangkat lainnya, atau saya tambahkan saja perangkat lainnya. Jadi sekali lagi yang saya akan gunakan adalah perangkat yang satu ini.
Ya, ini dia yang saya gunakan. Di sini lagi saya akan coba disable saja, mati. Ya, baiklah, ya, sudah dimatikan. Itu komputer tanpa wireless adapter dan melakukan perintah net wilayah atau perintah yang sama. Ya, dia tidak bisa basic. Wah, di sini tidak ada interface wireless. Saya akan bersihkan tampilan UI di Excel. Jadi sekarang saya akan tambahkan makanan satu ini di pasang. Tapi ada Windows, uh, maka jaringan saya atau drivernya itu akan terlihat bahwa perangkat ini ada. Nah, saya akan coba pasang. Ya, dia terpasang. Mengemang tentang wireless adapter yang saya pasang ini, yang baru saja saya pasang, ini memerlukan driver. Jadi jika Anda memiliki beberapa perangkat ternyata tidak bisa dipakai langsung, mungkin Anda perlu melakukan instalasi driver. Tapi akhir-akhir ini banyak kan tidak mesti harus, jadi tinggal pasang langsung dipakai, atau sebutannya adalah plug and play. Baiklah, mari kita lihat sini. Jadi perangkat ini bisa bisa mendapatkan sinyal dari, atau bukan, mohon maaf bukan mendapatkan sinyal, tapi bisa digunakan dan bisa terkoneksi, jadi agar lebih. Nah, saya cek lagi di sini. Di sini tertulisnya namanya WiFi. Jadi coba saya cek di uh, sistem tray Windows saya di sini. Kalau saya cek di sini, uh, ya dia bisa dapat sinyal dari point saya ya, rumah saya. Jadi saya akan coba terkoneksi dulu ke perangkat point rumah saya ini. Connect. Ya, kadang perangkat seperti ini tidak langsung apa itu connected secure, artinya ada. Saya cek dulu kenapa di file. Aku cek beberapa hal, mungkin IP. Ya, benar di server tersebut. Ya, bisa dia. Baiklah, sekarang kita cek dulu ya. Kita bisa lihat saya saat ini mendapatkan sinyal dari wireless saat ini, walaupun saya punya sinyal juga dari kabel. Jadi tujuannya adalah wireless adapter saya ini nanti bisa membuat hotspot. Ya, yang untuk memeriksanya adalah handphone saya yang satu ini. Handphone on, tetapi tidak mendapatkan atau bukan mendapatkan jaringan dari yang satu ini, tapi jaringan yang satunya lagi yang barusan saya buat. Tadi saya katakan tidak semua perangkat bisa melakukan ad hoc. Jadi perangkat yang saya gunakan saat ini, apakah bisa atau tidak? Mari kita langsung coba saja dengan perintah yang sama tadi kita coba di awal ya. Sama, bilang to drive. Ya, jadi perangkat yang satu ini yang saya gunakan, ternyata dia bisa melakukan network support. Ya, hosted network support, yes. Artinya, perangkat yang baru saja saya pasang ini bisa meneruskan sinyal ya, bisa meneruskan sinyal dari poin lalu diberikan ke komputer lain. Misalkan saya akan teruskan ke handphone saya ya saat ini. Oke, saya tersambung, tapi saya ingin handphone saya nanti menerima sinyal dari atau yang saya yang satu ini. Ya, jadi
kita langsung saja. Agar ini bisa terjadi, kita akan menggunakan perintah berikutnya. Jadi, syarat pertama sudah terpenuhi, perangkat mampu melakukan host and export. Berikutnya adalah ketika perintah yang awalnya sama, masih perintahnya tapi perintah berikutnya adalah kita akan melakukan set host network. Pada set host network, Anda mengizinkan dulu mode allow. Kemudian Anda ketikkan apa nama SSID yang akan Anda sebarkan ke komputer lainnya. Kalau contoh misalnya kayak akun saya satu ini, ya ketik saja SSID sama dengan, misalkan saya pakai nama saya misalnya. Ya, dari point, nanti handphone saya akan menerima sinyal dari SSID dari HP. Jangan lupakan satu lagi adalah password di keamanannya. Sama dengan passwordnya tipenya adalah WPA, jadi Anda minimal harus mengetikkan 8 karakter. Saya akan coba standarnya saja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah tunggu beberapa konfirmasi. Yang Anda bisa lihat jika 13 ini muncul, contoh misalnya host networknya di setting allow, ya hasil artinya SSID yang tadi kita buat boleh digunakan sesuai changer, dan key yang tadi kita masukkan juga berhasil diganti. Artinya ad hoc ini berhasil. Tapi pada dasarnya jika laptop manapun yang melakukannya, walaupun di sini tertulis host network support no, ya ini pada dasarnya bisa juga ya, jadi 3. Tahap berikutnya yang akan menentukan apakah bisa atau tidak. Jadi di sini tahap berikutnya adalah ketika perintah SSL start. Jadi Anda mulai. Jadi di sini sebelum saya akan mulai, saya akan cek dulu. Anda bisa lihat di sini driver wireless saya yang aktif saat ini pada dasarnya cuma IP yang baru saya pasang, yaitu TP-Link wireless USB adapter. Jadi ketika saya tekan enter ini, bisa lihat di sini tulis the hosted network started. Anda akan melihat satu langkah tadi, satu driver wireless langkah ya, jadi langkah wireless Anda. Ini kita bisa lihat ini sebenarnya adalah langkah virtual. Langkahnya menggandakan dari perangkat yang Anda pakai. Dan perangkat inilah yang akan menyebarkan sinyal. Agar lebih jelas, kita cobakan langsung di handphone saya. Jadi ini saya akan nyalakan lagi handphone saya. Jadi Anda bisa lihat sekarang jaringan yang barusan saya buat dari komputer saya itu tertera di sini. Itu namanya dari HP. Saya akan pindahkan sinyalnya bukan dari access point tapi dari HP. Oke, dia nanyakan sandi. Saya akan masukkan sandinya seperti yang tadi saya buat. Oke. Oke. Putih. Kita lihat dari HP tersambung. Ya, dengan begitu artinya berhasil. Ya, berhasil menjadi sebuah access point ya, atau sifat kerjanya seperti access point ya. Jadi dia berhasil membuat hotspot. Oke, mari kita lihat langkah berikutnya. Contoh misalkan apakah bisa dia melakukan internet. Jadi di sini saya akan gunakan Chrome saya. Saya akan coba refresh halaman pas.com ini. Apakah ada koneksi internet?
dari Teri AP ya, karena saat ini saya menggunakan hotspot pertama. Sama loadingnya, nggak ada. Tapi Anda bisa menggunakan fungsi ECS untuk menyebarkan sinyal. Jadi anggapannya seperti ini. Laptop saya ini, ya lebih baik lagi kita coba cek ya, situs tidak dapat dijangkau, memang tidak bisa. Tapi saya akan coba meneruskan sinyal dari WiFi saya ke WiFi virtual saya yang tadi dengan fungsi ECS. Jadi saya klik kanan WiFi saya pilih properties, pilih sharing, saya cetak halo, saya pilih perangkat yang disebut dengan local area connection ini. Sudah, saya klik. Jadi seperti itulah saya meneruskan sinyal internet. Komputer saya mendapatkan sinyal ke ke perangkat wireless saya dari point saya ke yang saya sekarang ya mampu dari mana kita cek lagi, masih dari uh, hotspot yang baru saja saya buat di laptop atau laptop saya ya. Saya dia bisa menekan sinyal tapi tidak ada koneksi ya. Tapi Anda bisa lihat dia mampu menerima internet. Misalkan saya akan coba ke situs YouTube misalnya. Oke, dia bisa. Ya, tetap bisa. Artinya, handphone saya ini bisa mendapat internet dari akses point, mudahan topologi ad hoc yang baru saja saya buat ya. Itu dia. Jadi dari AP ini bukan berasal dari access point, melainkan dari wireless adapter yang memantulkan sinyal. Wireless adapter diteruskan ke virtual yang menyebarkan ke handphone saya. Baiklah, seperti itulah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita dari atau menggunakan jaringan meneruskan sinyal dari laptop Anda atau komputer Anda yang memiliki wireless adapter ke komputer lain. Di depannya seperti laptop Anda atau komputer Anda bisa jadikan sebagai akses point ya, katanya seperti access point. Baiklah, saya cukupkan sekian dulu. Tetap semangat, jangan lupa like and subscribe. Yuk semuanya.